warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi atau penyuluhan dari tim kesehatan Puskesmas Bugangan dengan yang bekerja sama dengan MTS Negeri 2 Semarang. Salawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu narasumber dari Puskesmas Bugangan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Samsudin M.Kes. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Yang kedua Ibu Larissa Rizky SKM. Selamat pagi Bu Risa. Selamat pagi Bu. Yang ketiga adalah Ibu Mailina Alfiani AMD. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Beliau-beliau ini yang nantinya akan memberikan pengarahan mengenai kesehatan reproduksi remaja dan tentunya tidak ketinggalan adalah tentang protokol kesehatan selama pandemi ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama penjelasan dari Bapak Samsudin. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua yang kami hormati, moderator, dan alhamdulillah tadi didatangi Kepala Sekolah MTS 2 Kota Semarang, dan yang kami hormati teman-teman semuanya dari guru-guru MTS, yang kami hormati teman-teman dari Puskesmas Bugangan. Tadi sebetulnya saya perkenalan bukan Ibu Mbak, masih bujang Mbak. Mbak namanya Larissa, SKM ya. Kemudian ini Bu bidanya Mbak Mei, hingga kami berempat sama dengan Mas yang fotografer ya Mas Teddy. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan sehat sehingga masih bisa bertemu, berkumpul di ruangan aula audio di MTS 2 Kota Semarang, dan alhamdulillah kita diberi waktu, diberi kesempatan bisa bersilaturahmi atau bertemu di MTS ini dalam rangka kita mengadakan Zoom kepada adik-adik kita semuanya. Kami dari Puskesmas Bugangan alhamdulillah kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan pelayanan kesehatan kepada wilayah kami di Puskesmas Bugangan untuk adik-adik semuanya di wilayah kerja Puskesmas Bugangan. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memberikan suatu protokol kesehatan dan kesehatan reproduksi remaja. Tentang protokol kesehatan, karena pada musim pandemi ini kita benar-benar harus selalu waspada, harus selalu benar menjaga kesehatan kita diri masing-masing. Dengan cara apa sih? Protokol kesehatan yang telah benar-benar digencarkan di TV, di radio, di WhatsApp, bahwa protokol kesehatan adalah sangat-sangat utama sekali dan sangat penting sekali. Dengan cara apa? Satu yaitu dengan 3M. Ya. 3M yaitu satu, memakai masker. Yang paling utama adalah memakai masker. Keluar rumah, mau ke toko, mau ke pasar, atau mau nemui teman, harus selalu pakai masker. Jangan sampai lupa tidak memakai masker. Karena bisa benar-benar mencegah kita akan tertular akan penyakit-penyakit yang kita sekarang musim pandemi ini. 2, menjaga jarak. Menjaga jarak di sini adalah diharapkan kita adalah menjaga jarak 1-2 meter. Itu amannya. Jangan sampai nanti malah sekolah, malah deket-deketan, malah menjadi klaster-klaster yang terbaru. Itu yang paling utama. Menjaga jarak yang paling utama. Sehingga kita benar-benar bisa menjauhkan dari kuman-kuman penyakit. Contohnya ada yang batuk,
mungkin masih 1-2 meter tidak akan terkena. Ketiga adalah mencuci tangan. Mencuci tangan diharapkan kalau ada kegiatan, mau ada kegiatan, contohnya ada mau maem atau mau apa, kita harus lebih dulu cuci tangan dulu selama 20 detik. Atau mungkin pakai hand sanitizer hingga benar-benar kita benar-benar sehat sekali. Keempat, selalu minum vitamin yang kita harapkan. Minum vitamin, bermacam-macam vitamin yang ada di wilayah kita, di apotek-apotek banyak, sehingga benar-benar untuk stamina kita. Kemudian berjemur. Berjemur dengan cara yaitu jam 8 sampai jam 10. Dan terakhir harus selalu berdoa, yang kita harapkan itu. Sehingga benar-benar insya Allah adik-adik kita di MTS 2 ini dan guru-guru semuanya tidak akan terkena COVID-19 yang paling utama. Jadi itu mungkin dari protokol kesehatan itu yang benar-benar harus kita terapkan, harus kita benar-benar perhatikan selalu, sehingga kita akan benar-benar mencegah lebih dini dari COVID-19. Karena pada hari ini COVID-19 di wilayah Kota Semarang sudah lumayan, yaitu di wilayah Kota Semarang pada hari Rabu yaitu 547. 547 untuk COVID-19 ini. Sehingga benar-benar kita harus waspada. Benar-benar kita harus selalu waspada dan waspada yang kita ingatkan. Itu mungkin dari protokol kesehatan, mungkin langsung ke materi. Adik-adik, saya harapkan yang di rumah selalu semangat untuk benar-benar menjaga diri kita masing-masing. Kalau pulang dari sekolah atau mungkin ibu guru pulang dari sekolah, lebih baik mandi lebih dahulu. Jangan sampai ketemu adik, ketemu keluarga, langsung meluk dan lain sebagainya. Pulang sekolah, mandi. Sehingga kuman-kuman insya Allah akan yang menempel tombak tubuh kita akan insya Allah akan hilang semuanya. Gitu. Sehingga protokol kesehatan tadi benar-benar kita terapkan baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Di sekolah protokol kesehatan benar-benar kita terapkan. Ya satu, yang tadi pakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Mungkin nanti di MTS ini disediakan tempat cuci tangan atau mungkin dikasih hand sanitizer. Kemudian yang tidak pakai masker ditegur atau mungkin pengadaan masker dikasih sehingga benar-benar adik-adik itu sehat semuanya. Kadang-kadang kalau adik-adik udah ini ketemu teman langsung ya kenun melak sendirilah. Itu sehingga benar-benar selalu pakai masker. Gurunya juga harus benar-benar harus pakai masker. Kenapa? Karena kadang-kadang teman sendiri nggak ada penyakitnya, Pak. Kan gitu tak sehingga semua sama. Gitu. Nah itu yang paling utama. Sehingga benar-benar masker adalah untuk pelindung pertama kita untuk mencegah COVID-19. Ya mungkin sekarang obatnya COVID adalah masker ya yang paling utama untuk melindungi. Itu dari protokol kesehatan yang saya harapkan adik-adik semuanya dan guru-guru di MTS ini bisa benar-benar mentaati protokol-protokol kesehatan yang kita terapkan di wilayah Puskesmas Bugangan. Itu dari protokol kesehatan adik-adik, guru semuanya, semoga bisa bermanfaat kepada semuanya. Insya Allah moga-moga kita berdoa semuanya, semoga COVID-19 di Kota Semarang cepat berlalu yang kita harapkan. Amin. Yang kedua, kita tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja. Pengertian kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi. Kita pertama lihat dulu. Sehat bagaimana, reproduksi mana, sehingga kesehatan reproduksi apa. Reproduksi di sini adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan atau anak. Jadi reproduksi di sini diartikan adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan, yaitu ada anak. Kedua, sehat. Kesehatan di sini arti sehat di sini adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi kesehatan reproduksi di sini adalah keadaan
sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dalam menjalankan fungsi dari proses reproduksinya. Jadi reproduksi baik itu laki-laki dan perempuan adalah sehat semuanya. Masa remaja, apa sih masa remaja, perlu tahu? Adik-adik yang di rumah ini harus tahu masa remaja itu paling enak sekali, paling nikmat sekali. Masa remaja di sini merupakan peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ya. Peralihan anak menjadi dewasa, sehingga kemudian terjadi pubertas, sehingga pubertas dan kemudian perubahan fisiknya bagaimana, dan fisikis akibat pengaruh hormon seksnya. Berturun lagi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi, dan persiapkan menjalankan fungsi reproduksi itu lagi. Siapa remaja itu? Menurut WHO, umur 10 sampai 19 tahun remaja itu menurut WHO itu adalah umur 10 sampai 19 tahun. Kalau untuk perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 adalah 10 sampai 18 tahun. Perubahan psikis saat pubertas. Jadi adik-adik ada perubahan psikis saat pubertas juga, Pak Dokter dulu juga gitu. Tertarik pada lawan jenis. Pertama tertarik pada lawan jenisnya. Pada laki-laki biasanya tertarik pada yang perempuan. Wah, cantik itu katanya biasanya itu. Kalau yang cewek lihat cowoknya, ganteng atau fisik, bukan perlu buncit loh ya. Gitu. Kedua, kecemasan. Kadang-kadang kecemasan itu timbul, wah aku nggak di BA sama dia. Kadang-kadang juga gitu cemas, dia naksir saya enggak, itu biasanya gitu. Lebih terasa perasa kadang-kadang. Ingin menonjolkan diri dari perhatikan dan mudah sedih dan mudah marah. Pubertas remaja pria. Ini saya terangkan pada laki-laki dulu adik-adik, nanti yang perempuan lanjutnya. Ini yang laki-laki dulu. Pubertas remaja pria adalah pengaruh hormon testosteron. Ciri kelainan pada primat pada laki-laki yaitu testis memproduksi sperma yang keluar bersama air mani yang disebut kadang-kadang adik-adik, kadang-kadang, kok ngompol bengi sih, kadang-kadang, bapak saya ngompol malam, nggak tahunya udah mimpi basah. Ciri-ciri kelamin sekunder yaitu tumbuh rambut di sekitar kemaluan, ketiak, tangan, kaki, dan dada, dan wajah berkumis atau berjenggot, dan lain sebagainya. Suara berubah lebih berat, ngebas gitu katanya ya. Tumbuh jakun, kadang-kadang tumbuh jakun. Postur tubuh bertambah tinggi dan besar. Muncul kadang-kadang timbul jerawat-jerawat. Pembentukan dan pengeluaran sperma. Ada sepasang testis menghasilkan ratusan juta sperma matang. Kemudian sperma dilahirkan melalui saluran sperma atau vas deferens dan bercampur dengan air mani yang dihasilkan oleh prostat dan kelenjar seminalis. Keluar melalui saluran kencing dan saluran kencing atau urin. Mimpi basah. Ada tadi, wah pernah mimpi basah sih, gitu kadang-kadang takut kenapa kok ngompol dan lain sebagainya pada malam hari. Timbul mimpi basah di sini karena pada pubertas produksi sperma sangat-sangat cepat sekali. Hingga udah ditandakan, wah ini aku udah dewasa. Gitu. Bila testis telah penuh terisi sperma, tanpa disadari akan keluar spontan saat tidur. Jadi artinya mimpi basah. Yang biasanya adik-adik kalau udah dewasa, mimpi basah gitu. Lanjut ya. Sekarang pada wanita. Pada wanita di sini adalah pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Ciri-ciri kelamin primer yaitu ovarium berproduksi sel telur atau haid
atau menstruasi. Sehingga adik-adik perempuan kita yang cantik-cantik di sini pasti akan mengalami menstruasi, haid, keluar darah yang tiap bulan sekali. Sehingga kadang-kadang takut, Bu, kok keluar darah sih kadang-kadang. Kalau ada yang belum keluar darah, kok belum keluar darah sih kadang-kadang. Sehingga sebetulnya nanti ada suatu sudah alamiah gitu loh. Ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan yang biasanya dihadapi sekarang adalah payudara membesar, ya, payudara membesar. Kemudian puting susu menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Suara berlebihan lebih nyaring dan muncul kadang-kadang jerawat. Itu. Timbul menstruasi atau haid. Tiap haid itu adalah tiap bulan yaitu antara 21 sampai 35 hari. Jadi kadang-kadang siklusnya ada yang panjang, ada mungkin ada yang pendek dan lain sebagainya. Karena ovarium mengeluarkan sel telur matang, namanya ovulasi. Sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur. Masalah-masalah yang biasanya dihadapi pada wanita adalah masalah haid, yaitu kadang-kadang yang kalau ke praktek atau mungkin ke bidan, kadang-kadang, dok, kok pasti pas men kok sakit sih, namanya apa sih dok, apa bisa keturunan dan lain sebagainya, biasanya bilang gitu. Nyeri haid pertama adalah namanya dysmenorrhea. Dysmenorrhea kadang-kadang memang kadang-kadang adik-adik kita atau ibu-ibu kita kadang-kadang wah mainnya terasa sakit sampai sekarang. Itu rasa nyeri di bawah perut, panggul dan pinggang. Biasanya akan hilang bila haid telah teratur atau mungkin setelah menikah dan melahirkan. Kadang-kadang waktu kita pertama haid itu, bukan saya, mohon maaf, itu haid pertama-tama kadang-kadang kok sakit. Kadang-kadang dewasa juga, kadang-kadang udah itu juga bisa. Kok saya pas haid sakit, ya namanya adalah dysmenorrhea. Biasanya dikasih rasa sakit saja asam levonamat bisa kadang-kadang sudah hilang. Direlaksasi tidur dengan dikasih air hangat, kompres insya Allah bisa hilang. Kedua adalah haid tidak teratur. Haid tidak teratur di sini umurnya muncul di awal-awal dapat haid. Ya, umurnya muncul di awal-awal dapat haid. Kemudian bila remaja terlalu lebih sakit atau mungkin cemas, stres pun juga bisa kadang-kadang malah timbul haid lebih dahulu. Kedua, premenstrual syndrome (PMS) ya, muncul beberapa hari menjelang haid. Kadang-kadang takut, mudah tersinggung dan lekas marah, timbul jerawat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lihat kalau ada adik-adik kita mungkin atau mungkin orang-orang tua kita kalau pas momen kadang-kadang agak rusak dan lain sebagainya atau ya ibu-ibu guru nggih. Itu nggih. Remaja perlu waspada, yang perlu benar-benar diperhatikan ini. Remaja perlu waspada. Remaja yang sudah puber atau akal balik, organ reproduksinya telah matang. Jadi organ reproduksi telah matang. Tadi nun jauh sebelum saya ke sini, mohon maaf saya ceritakan sebentar. Saya tadi saya tanya pasien, Mbak mau periksa hamil? Nggih dok, benar tadi benar sekali ya. Mau hamil berapa bulan? 2 bulan katanya. Kok masih kecil? Umurnya berapa? 15 tahun Mbak. Umur 15 tahun. Umur 15 tahun tadi hamil. Itu suaminya di Ungaran itu hamil benar-benar. Enggak taunya paskesnya saya, dokternya siapa? Dokter Samsudin. Wah saya jadi tadi. Pria mampu menghasilkan sel sperma. Jadi adik-adik udah akil balik, jadinya udah ngambil sel sperma. Dan wanita mampu menghasilkan sel telur. Bila kedua sel tersebut bertemu saat terjadi tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan di sini adalah haid berhenti. Jadi tanda-tanda kehamilan adalah haid berhenti. Kemudian rasa mual,
terasa muntah, pusing, dan mengantuk biasanya. Terutama pada masa-masa awal kehamilan. Di sini biasanya masa awal-awal kehamilan itu mual, kemudian itu terasa kadang-kadang selama 3 bulan perut ini. Perut membesar, ya, perut membesar. Kemudian payudara juga membesar. Puting susu menonjol dan berwarna lebih gelap. Organ reproduksi remaja puber mulai berfungsi sehingga kehamilan dapat terjadi. Namun secara fisik dan kewajiban remaja belum siap untuk memiliki keturunannya. Adik-adik masih 5 contoh penyakit IMS, infeksi menular seksualitas. Di sini penyakit infeksi seksualitas yaitu banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali yang benar-benar infeksi seksualitas ini. Pertama adalah di sini kita sesuai yang kita ajar adalah kondyloma acuminata. Kondyloma acuminata itu pada laki-laki, pada perempuan juga ada, ya. Seperti jengger ayam itu. Pernah makan jengger ayam adik-adik? Kondyloma itu ada di laki-laki dan pada wanita, ya. Hingga rasanya itu kadang-kadang tidak rasa sakit sekali tidak. Hingga timbul karena akibat kenapa timbul itu? Karena akibat hubungan seksualitas yang terbebas. Contohnya kita hubungan berbagai macam ganti, nggak taunya kita kena penyakit itu. Itu baru awal ya, mungkin baru ketahuan nanti 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian baru kelihatan menjadi AIDS. Acute immunodeficiency syndrome. Kalau disingkat dilecehkan, diplesetkan adalah aku ingin dekat sama si itu. Kedua, itu adalah penyakit sistitis yang paling sistis atau mungkin infeksi saluran kencing itu biasanya awal dari penyakit infeksi itu. Sistitis kedua, kemudian lanjut menjadi GO, gonorrhoe. Gonorrhoe itu adalah awal dari penyakit kelamin. Kadang-kadang ke praktek, dok, saya kencingnya sakit. Tapi jajannya enggak, pasti enggak. Enggak tahu ditanya kalau pagi keluar nanahnya ya keluar lah, itu awal dari penyakit gonorrhoe, kencing anak. Pasti rasanya terlalu panas, kalau di plek di celana dalam ada namanya seperti putih-putihnya. Hingga benar-benar pengobatan secara teratur, baik itu laki-laki atau perempuan. Tadi mungkin kalau adik-adik tahu yang kondyloma acuminata tadi, baik laki-laki perempuan ada, ya, baik laki-laki perempuan ada, seperti jengger ayam itu. Di wanitanya juga ada jengger ayam itu, kemudian laki-laki jengger ayam. Seperti pernah makan jengger ayam adik-adik, lah itu jengger ayam itu biasanya di tempat kawin itu ada. Lanjut. Ya, penyakit yang lebih parah lagi adalah sifilis atau raja singa. Jadi raja beneran nggak apa beneran raja singa. Gambarannya tuh bakterinya Treponema pallidum. Bentuknya spiral, timbul luka yang tidak nyeri. Jadi tempat kelamin itu baik laki-laki atau perempuan timbul luka yang tidak terasa. Lama-kelamaan sehingga kalau zaman Islam dulu adalah raja singa sehingga membesar tubuhnya itu. Sehingga penyakit sifilis itu benar-benar penyakit. Nah ini kondyloma acuminata ini. Tadi dikatakan bahwa dari tadi penyakit kelamin tadi lama-kelamaan nggak terasa, berapa tadi saya katakan 5 tahun atau 10 tahun kemudian baru terasa penyakit namanya AIDS tadi. Hingga adik-adik yang saya cintai, saya banggakan di sini, kita benar-benar hidup sehat. Jangan sampai masa muda kita dibuat yang udah-udah. Masa muda kita manfaatkan dengan benar-benar banyak ibadah, banyak berteman dan lain sebagainya. Organisasi itu baik sekali. Tetapi jangan sampai disalahgunakan dengan
pergaulan yang sangat bebas. Kita selalu mengingat nasihat Bapak Ibu, kita harus perhatikan benar. Nggih, itu adik-adik semuanya tetap semangat. Yang saya harapkan selalu belajar. Penerus-penerus adik-adik semua adalah penerus jadi insya Allah ada yang jadi dokter, jadi presiden, jadi gubernur dan lain sebagainya. Selalu semangat adik-adik di MTS 2 ini sehingga bermanfaat. Saya dari Dr. Samsudin, Mbak Larissa dan Mbak Mei di sini untuk mengisi tentang Zoom tentang kesehatan. Semoga bermanfaat kepada adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Demikianlah tadi penjelasan dan pengarahan dari Bapak Dr. Samsudin mengenai protokol kesehatan ya selama pandemi ini, dan dilanjutkan dengan berbagai macam masalah kesehatan reproduksi remaja sampai menyangkut dengan kesehatan macam-macamnya penyakit. Jadi alangkah bermanfaat sekali Bapak untuk anak-anakku yang ada di rumah. Semoga apa yang sudah diaturkan oleh Pak Dokter tadi bisa kita laksanakan untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Mungkin dari Mbak Risa dan Mbak Mei mau menambahkan? Nggih. Moga dari Mbak Risa waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya akan sedikit menambahkan mengenai kesehatan reproduksi yang dialami oleh remaja atau adik-adik kita, nggih. Nah, ini di sini yang perlu diketahui ketika semua anak yang sudah menginjak remaja itu harus memperhatikan kesehatannya. Mulai dari entah itu ketika dia sudah menstruasi, sudah mimpi basah, berarti kan itu sudah menghasilkan suatu reproduksi yang sudah matang. Nah, yang mana harus menjaga kebersihan dari alat kelaminnya. Nah, kalau yang cewek itu kalau misalkan menstruasi itu kan pasti pakai pembalut ya. Nah, itu harus diganti minimal 4 jam sekali. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan tidak diganti, maka darah kotor itu akan penuh. Nah, nanti kalau misalkan tidak diganti akan terjadi gatal-gatal yang ada di kemaluan, seperti itu ya. Jadi harus diganti. Terus tidak boleh jajan sembarangan. Nah, jajan sembarangan ini adalah ketika konsumsi junk food. Nah, nanti darahnya itu yang keluar akan yang namanya terjadi pembekuan. Kalau misalkan makanannya instan terus selama menstruasi. Nah, darahnya malah tidak lancar, tidak encer, tapi menggumpal. Seperti itu. Nah, terus yang laki-laki juga seperti itu. Jadi harus menjaga kebersihan alat vitalnya, penyakit atau gatal-gatal. Seperti itu ya. Oke, Mbak Melina ada tambahan? Ya, terima kasih. Ini khususnya untuk remaja putri yang sudah haid. Karena sudah haid mesti banyak darah yang keluar. Jadi diharuskan setiap, apalagi di sekolah ya, ada program minum tambah darah. Jadi perlu sekali, apalagi remaja putri yang masa pubertas untuk mengkonsumsi tambah darah. Karena bila tidak dikonsumsi, itu rentan terjadinya anemi atau kekurangan sel darah merah. Padahal itu nanti berkelanjutannya ketika dewasa. Jadi perlu sekali untuk remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi di sekolah ada program minum tablet tambah darah setiap hari apa kalau di sini? Senin ya. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi bila diberi tablet tambah darah jangan disimpan. Jadi harus tetap diminum.
Itu untuk mengurangi anemi itu. Jadi bila remaja putri tidak anemi juga mengurangi terjadinya nyeri saat menstruasi. Seperti itu nggih. Iya, sangat bermanfaat sekali ini terutama untuk tambah darah. Ini mungkin anak-anak yang ada di rumah, untuk siswi MTS Negeri 2 Kota Semarang. Alhamdulillah selama ini kalian sudah dibagikan tablet tambah darah dari Puskesmas Bugangan. Nah ini monggo, ini untuk kesehatan kita setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Mei dan Ibu Risa tadi, paling tidak kita paham dan mengerti apa manfaat dari meminum tambah darah tadi. Mungkin ada pertanyaan, monggo yang ada pertanyaan. Oh ya, ini pertanyaan dari Ibu Elvi. Ini mengenai kebiasaan membuang pembalut. Ini memang sering sekali terjadi hal-hal yang kurang baik juga. Ini mohon untuk dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Risa, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Melvi. Nah, jadi kita sering menjumpai remaja perempuan ya yang suka membuang pembalut sembarangan. Nah, hal itu tidak betul untuk dilakukan. Karena apa? Kalau misalkan kita membuang pembalut tanpa dilapisi oleh plastik atau kain atau kertas koran seperti itu bisa untuk mencemarkan lingkungan. Terus juga bisa menyebabkan bakteri yang tumbuh. Nah, cara untuk membuang yang benar itu adalah dengan ketika sudah penuh, itu kan pasti darah kotornya sudah penuh memenuhi pembalut. Nah, itu harus dibersihkan dulu dengan air. Gitu ya. Jadi jangan darah kotor habis itu langsung dibuang, itu hal yang salah. Tapi harus dibersihkan dengan air dulu sampai pembalutnya itu kempes. Nah, habis kempes, habis itu lalu dilapisi dengan kain koran. Nah, setelah dilapisi dengan kain koran, lalu dilapisi lagi dengan plastik. Baru bisa dibuang. Dibuangnya pun tidak boleh di sembarang tempat, ya adik-adik ya. Jadi harus disendirikan tempat sampahnya. Kalau misalkan di sekolah, ya harus disendirikan dulu. Jadi tidak boleh dibuang di tempat sampah yang lainnya ya. Jadi harus dibuang di tempat sampah yang memang khusus untuk limbah yang tidak bisa terurai. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan membalut itu kan memang tidak bisa terurai dengan cepat. Jadi harus disendirikan. Tidak boleh dicampurkan dengan pembuangan yang ada untuk pembuangan makanan, minuman seperti itu. Itu ya adik-adik. Jadi mohon untuk diperhatikan cara membersihkan pembalutnya dan cara pembuangan pembalutnya. Seperti itu. Itu Bu Melvi? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Risa. Mungkin untuk yang akan bertanya, terutama untuk anak-anakku yang ada di rumah, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, kalian kurang jelas, kurang paham, bisa langsung bertanya kepada Ibu Guru atau BK, bisa nanti kita langsung berikan informasi kepada ibu-ibu yang terkait. Begitu mungkin sudah. Oh, masih ada lagi, monggo Bu Okta. Dan saya Bu Okta, apakah keputihan itu jadi pertanyaannya Bu Okta, apakah terjadinya keputihan itu karena ada kesalahan dalam pemakaian pembalut?
Monggo Bapak. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Keputihan ya, keputihan di sini adalah mungkin terasa gatal-gatal. Kan setiap adik-adik, setiap wanita ya, kalau mau men atau sebelum men, setelah men terjadi pasti keputihan ya. Tetapi ada yang tidak berbau, ada yang tidak berbau. Kalau yang tidak berbau biasa. Kalau yang berbau kita curiga mungkin ke jamur. Jamur juga bisa. Tadi dikatakan mungkin Ibu tadi bahwa pemakai pembalut mungkin sering memakai pembalut nggak dibuang-buang juga bisa karena infeksi. Bisa juga. Karena contohnya pembalut biasanya berapa jam? 4 jam nggak tahunya dipakai 2 hari. Ya kan jam aja kan nggak itu dah ya. Itu juga bisa mungkin bisa infeksi juga bisa. Ya. Sehingga keputihan itu namanya jamur ya. Itu sehingga bisa menyebabkan berbagai macam-macam penyakit lagi nanti. Nah itu benar-benar harus langsung ke dokter atau mungkin Bu Bidan. Ya. Keputihannya kenapa sih? Ada mungkin infeksi jamur atau infeksi lainnya. Sehingga harus paling utama apa yang benar-benar dikatakan dari Mbak Larissa, harus selalu jaga kebersihan. Yang paling utama adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan alat pilah dengan cara memakai tadi pembalut mungkin 4 jam ya, 4 jam dan lain sebagainya. Kebersihan mungkin kalau ke belakang pakailah air hangat, sehingga air hangat sehingga benar-benar kuman-kuman di sekitar alat kelamin itu bisa benar-benar hilang. Itu yang paling utama. Sehingga yang paling utama adalah selalu jaga kebersihan, benar-benar baik itu memakai pembalut tadi dan jangan sampai lama-lama memakai balut dan sebagainya. Itu Mbak Nyi. Mungkin ada pertanyaan lagi kurang jelas? Ya, terima kasih. Mungkin kalau adik-adik pengen konsultasi, datang aja ke puskesmas. Kita bisa menerima datang ke puskesmas, mungkin mau nemui kita dari kesehatan, dari bidan ada, dari perawat ada, benar-benar kita akan menerangkan dengan cara benar-benar baik sekali. Boleh ke puskesmas, jangan berbondong-bondong ke puskesmas karena sekarang protokol kesehatan kan harus diterapkan ya, nanti berdemo kan nggak enak saya. Ke puskesmas kita pasti layani dengan baik sekali. Kami karena di puskesmas itu benar-benar melakukan protokol kesehatan ya, sehingga benar-benar kunjungan itu harus pertama kedua kemudian harus pakai di organ. Ketiga mungkin dipisahkan karena harus jaraknya 1 atau 2 meter. Ya, benar-benar protokol kesehatan di puskesmas kita patuhi. Sehingga insya Allah yang terjadi penularan penyakit jangan sampai terjadi. Ya mohon doanya kita Desember udah pindah di Musi. Di Musi. Di Musi, Jalan Musi itu. Bukan gedung baru. Gedung baru alhamdulillah itu moga-moga doakan aja karena udah 2 tahun ini belum jadi. Sehingga kita benar-benar bisa tidak sedikit lagi puskesmas Bugangan. Ya, puskesmas Bugangan kelihatan sekarang kan mini toh, di situ enggak, nanti gemuk seperti saya. Itu mungkin dari saya, itu mungkin terima kasih sekali dari MTS. Nanti mungkin kurang jelas, Pak Okta dan sebagainya kurang jelas ke puskesmas, kita kasih tinggal refleksi kayaknya. Tinggal nanti untuk bisa untuk dikasihkan. Jadi kalau kurang jelas lagi lah itu datang ke puskesmas kita akan terangkan atau mungkin WA saya atau mungkin siap. Bidangnya remaja dia kegiatan remaja dia. Nah, lagi adalah konsepnya. Setiap hari kita ada keluar tentang COVID-19. Keliling terus ini kita harus sehingga benar-benar insya Allah COVID-19. Ya moga-moga di sini tidak ada yang kena COVID-19 karena sekarang kita harus hati-hati. Benar-benar harus hati-hati, protokol kesehatan kita harus perhatikan. Terima kasih kepada Ibu Guru semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat dan adik-adik cepat lulus SMA, kuliah, dan menjadi orang yang jadi dokter. Terima kasih. Aduh, terima kasih sekali Bapak Samsudin, Mbak Mei, dan Mbak Risa. Kalau kita berbicara mengenai remaja memang luas sekali. Jadi mungkin kalau tidak membutuhkan waktu yang
cukup. Nah ini alhamdulillah sekali pada pagi hari ini panjenengan semua sudah memberikan sedikit penjelasan yang sangat bermanfaat dan sangat mengena, terutama untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti protokol kesehatan selama pandemi ini, dan tentunya kami yang ada di MTS mengharapkan kalian bersabar dan tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing. Yang kedua, terutama penjelasan dengan mengenai kesehatan remaja tadi, marilah kita tetap menjaga iman kita. Insya Allah kalau dengan iman, dengan kekuatan iman, insya Allah kita tidak akan terkena hal-hal yang kurang baik. Begitu mungkin. Terima kasih kepada Bapak Samsudin, Mbak Risa, dan Mbak Mei. Marilah kita akhiri acara pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih. Thank you.